Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Bagi yang menonton video pertemuan yang ini, saya harap menonton video pertama terlebih dahulu agar belajarnya berurutan sehingga kalian paham materinya dengan baik. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang, ini sudah pertemuan kelima ya. Saya ingatkan kembali bagi yang langsung menonton video ini, saya harap menonton dari pertemuan yang pertama ya, agar bisa lebih paham materi yang diajarkan, seperti itu. Pada materi pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang posisi ya, tentang letak. Di sini saya tulis ada V, artinya di, bisa di atau di dalam. Ini saya tidak tulis artinya, tapi nanti silahkan bagi yang menonton video ini bisa langsung dicatat sendiri ya. V artinya di, ala, V artinya di sama di dalam, ala artinya di atas, amama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, janiba artinya di samping, fauqa artinya di atas. Nah, apa bedanya antara fauqa sama ala? Kalau ala itu di atas tapi dia nempel. Di atas tapi nempel. Kayak ini spidol, ini di atas telapak tangan. Nah, ini pakainya ala. Tapi kalau di atasnya tidak nempel, berjarak, yang mana jaraknya lumayan ya, agak jauh, maka ini kita pakainya, walaupun sama ya kalau bahasa Indonesianya, spidol di atas pulpen, tapi dia berjarak, maka dia pakainya yang fauqa. Seperti itu ya. Selanjutnya tahta di bawah. Selanjutnya baina itu di antara. Oke ya. Silahkan dicatat. Yang mungkin ketinggalan bisa diulangi lagi nanti di videonya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan huruf-huruf ini. Huruf-huruf yang menandakan suatu tempat. Ini dari huruf yang banyak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Tetapi mungkin saya hanya nyontohkan beberapa saja ya, karena kaidahnya sama, yang penting kalian tahu artinya dan memahami kaidahnya. Jadi nanti saya contohkan beberapa saja, mungkin hanya beberapa saja yang sekiranya penting, nanti setelah itu bisa diterapkan di semuanya ini. Sekarang kita praktekkan. Kita akan pakai yang V. Kita akan pakai yang V ya. Yang V, cara penggunaannya seperti ini. Bahasa Arabnya guru itu bisa ustadun, bisa mudarrisun, bisa mu'alimun, tapi saya pakai ustadun aja ya. Ustadun. Ustadun. Nah, ini artinya guru. Terus saya pakai kosakata lagi, ada faslun misalnya. Faslun artinya kelas. Faslun. Sekarang saya garis di sini untuk pemisah buat kalimat ya. Jadi sekarang kita contohkan yang V. Misalnya dari 2 kosakata ini saya ingin membuat bahasa Arab dari Indonesianya yang seperti ini. Ustadz ada di kelas, guru ada di kelas, maka caranya seperti ini. Nah, bagi yang sudah menonton video sebelumnya, saya sudah menyampaikan ya, untuk suatu kata bahasa Arab, suatu isim, suatu nama dalam bahasa Arab, suatu kosakata dalam bahasa Arab, apabila terletak di awal,
ya. Apabila terletak di awal maka kita biasakan menggunakan alif dan lam. Maka jadinya seperti ini. Yang tadinya ustadz, kan tadi kita ingin membuat ustadz itu ada di kelas. Ustadz itu ada di kelas. Maka yang tadinya ustadz seperti ini, maka kita biasakan kalau letaknya di awal kita menggunakan alif dan lam. Maka jadinya seperti ini. Al ustadzu. Nah, seperti ini ya. Yang tadinya ustadzun, maka karena nanti letaknya di awal dalam kalimat, maka jadi al ustadzu. Baru kita tulis V-nya. V. Baru kita kelas di kelas. Nah, untuk pemula nanti saya anjurkan juga untuk membiasakan selain letaknya di awal yang harus pakai alif lam, tapi yang bukan hanya yang di awal ya, tapi yang setelah fi ala amama wara'a janiba fauqa tahta baina, semua benda, semua nama yang didahului dengan fi dan kawan-kawannya ini, maka kalian biasakan juga menggunakan alif lam. Maka jadinya seperti ini. Al ustadzu fi, bukan faslun lagi bentuknya, tapi fil. Nah, ada alif lamnya. Jadi kalau letaknya di awal kita biasakan menggunakan alif lam, dan apabila didahului dengan fi dan kawan-kawannya, maka kita biasakan juga menggunakan alif lam. Dan satu kaidah lagi, dan kaidah selanjutnya, apabila suatu nama didahului dengan fi dan kawan-kawannya, maka nama tersebut harokatnya berubah jadi kasroh, jadi fil fasli. Jadi bahasa Arab itu pada asalnya adalah harokatnya domah ya. Cuman dan bisa berubah jadi kasroh, bisa berubah jadi fathah ketika ada sebab lah. Karena ini menjadi kasroh karena ada sebab didahului oleh fi, menjadi kasroh karena didahului oleh fi dan kawan-kawannya, seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya ini kalau kita terjemahkan ustadz itu di kelas. Ya, ustadz itu di kelas. Lah bagaimana kalau kita balik terjemahannya menjadi di kelas ada ustadz. Di kelas ada ustadz. Maka caranya seperti ini ya. Nah, ketika fil faslinya ini kita letakkan di awal, nah, kan tadi kita ingin membuat terjemahan di kelas ada ustadz, maka fil faslinya di awal ya. Fil fasli nah, ada ustadz, maka caranya adalah seperti ini. Maka ustadznya kita pindah ke setelah fasl. Maka ustadznya, kata ustadz ini kita ubah, kata ustadz ini, kata al ustadz ini kita pindah setelah fil fasli. Karena kata ustadz ini sudah tidak di awal lagi letaknya, sudah tidak di awal lagi, dan tidak juga langsung didahului oleh fi, karena yang didahului oleh fi secara langsung adalah kata kelas, kata fasal, maka kata ustadz ini udah nggak di awal lagi, maka dia balik lagi ke awal. Apa maksudnya balik ke awal? Tanpa alif dan lam, maka menjadi gini, fil fasli ustadzun. Nah, seperti ini. Dia balik lagi ke awal tanpa menggunakan alif dan lam. Mengapa? Karena letaknya sudah tidak di awal lagi. Dan dia juga tidak didahului oleh fi secara langsung. Seperti itu. Maka di sini terjemahnya menjadi di kelas ada ustaz. Tapi kalau misalnya dia letaknya di awal, maka pakai alif lam. Al ustadzu fil fasli. Seperti itu. Paham ya? Dan ini juga masih sama ya, karena didahului oleh fi secara langsung, maka harokatnya kasroh.
seperti itu. Selanjutnya saya beri contoh lagi, kita pakai ini semuanya sama ya, kaidahnya sama. Kalian mau menggunakan ala di atas, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauqo di atas, tahta juga sama, baina juga sama. Cuman saya sekarang akan mencontohkan yang baina, karena baina ini di antara. Jadi kita harus menyebutkan namanya di antara, berarti ada di antara dua benda, maka nanti penyebutan bendanya ada dua. Sekarang saya beri contoh, kita pakai kosakata 3 berarti ya. Ada sendok. Sendok bahasa Arabnya apa? Mil'aqatun. Maaf. Sendok mil'aqatun. Mil'aqatun. Artinya sendok. Selanjutnya ada sohnun. Sohnun artinya piring. Ini udah pernah disebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya ada kubun. Kubun artinya gelas. Oke ya. Mil'aqatun sendok, sohnun piring, kubun gelas. Nah, sekarang saya akan nyontohkan seperti ini. Bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya. Bahasa Indonesia seperti ini. Sendok ada di antara piring dan gelas. Saya ulangi sekali lagi. Sendok ada di antara piring dan gelas. Maka yang pertama kali disebut apa? Sendok ya, mil'aqatun. Maka karena tadi sesuai kaidah ini, karena benda ini di awal, maka menggunakan alif lam, maka menjadi mil'aqatu sendok, di antara baina di antara piring dan gelas, Nah, sama dengan kaidah fi. Kalau ketemu fi, maka menggunakan, kalau didahului fi secara langsung, maka dia pakai alif lam. Maka baina sohni, maka sohnunya pakai alif lam. Jadi seperti ini. As-soh, baina soh. Nah, harokat kaidahnya sama ya, didahului fi, harokatnya kasroh, baina sohni, dan kub dan gelas kita sambung dengan wa. Wa ini artinya dan fungsi wa yaitu bahasa Indonesianya dan. Fungsi wa adalah menyambungkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya dengan kata sebelumnya. Bukan hanya menyambung arti saja, tapi menyambungkan kaidah. Maka kub ini juga mengikuti kaidah as-sohni, sama-sama menggunakan alif lam, sama-sama harokatnya kasrah. Kenapa? Karena dihubungkan oleh wa, maka menjadi yang tadinya kubun jadi wal kubi. Nah, seperti ini, sama-sama kasrah. Lah katanya tadi yang pakai alif lam sama yang harokat kasrah yang bertemu dengan huruf-huruf ini secara langsung. Iya, memang betul. Tetapi di sini ada wa. Fungsi wa ini menghubungkan antara sebelumnya, antara sesudahnya dengan sebelumnya. Kaidahnya, menghubungkan kaidahnya antara sesudah dengan sebelum. Nah, sama-sama menggunakan alif lam, maka yang sesudahnya juga pakai alif lam. Sama harokatnya kasrah, maka sesudahnya pun harokatnya kasrah dihubungkan oleh waw, seperti itu. Selanjutnya, kalau Indonesianya seperti ini bagaimana? Di antara
piring dan gelas ada sendok. Maka caranya sama kayak yang di atas tadi ya. Di antara piring dan gelas ada sendok. Maka di antara piring dan gelas kita letakkan di awal. Di antara piring dan gelas maka kita tulis seperti ini. Kita letakkan yang tadinya di akhir, kita letakkan di awal. Bainas sohni wal kubi. Di antara piring dan gelas ada sendok. Nah, sendoknya kita simpan di belakang. Karena letaknya di belakang, bukan di depan lagi, dan dia tidak didahului dengan baina dan kawan-kawannya secara langsung, dan tidak ada penghubung waw, jadi tidak ada penghubung kaidah, maka kata al-mil'aqatu ini balik ke awal, yaitu tidak pakai alif lam dan bertanwin, maka menjadi mil'aqatun. Maka menjadi bainas sohni wal kubi mil'aqatun. Di antara piring dan gelas ada sendok, seperti itu. Bisa dimengerti ya. Ini saya beri contoh hanya baina dan fi. Hanya fi dan baina. Tapi secara kaidah semuanya sama. Jadi dengan kalian memahami cara penggunaan ini secara mendetail, faham dan benar-benar, maka kalian nanti akan bisa menggunakan kawan-kawannya ala, amama, wara'a, janiba, fauqa, tahta dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian semuanya belajar bahasa Arab dan bisa mempraktekannya di kegiatan sehari-hari. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, dan mohon untuk like, share, dan subscribe agar channel Bahasa Arab ini makin berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi dari video-video baru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.